Baik tuan-puan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wala haula quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir, diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul kembali walaupun hanya di dunia maya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi kita. Baik, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, para tabiin dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat narasumber UAJ Nurman, terima kasih atas kehadirannya. Channel, terima kasih kehadirannya. Tuan-tuan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, kajian malam ini kita masuk ke edisi yang sudah alhamdulillah yang ke-49, di mana tema pada kajian malam hari ini yaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah dalam pandangan Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Alhamdulillah, pemateri pada malam hari ini Dr. Norman Holis, Esos Hukum, ya, beliau sebagai bekerja di BRIN, alhamdulillah beberapa kali mengisi kajian pada malam ini. Semoga apa-apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh beliau, kita bisa memahami dan mempraktekannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tanpa berpanjang lebar kalam, saya persilahkan kepada OJ Numan. Kepada beliau saya persilahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wazir Indra selaku penggagas dan juga moderator kajian pada malam ini, dan juga para peserta kajian online. Alhamdulillah, ini untuk yang ke-49 kali ya, Wazir Indra ya. Kita bisa bertemu secara maya ya. Tentu dengan harapan selain secara maya, kita bisa ketemu langsung sebagaimana dengan beberapa yang hadir di sini. Ada ya di antaranya memang yang sudah sering bertemu secara langsung. Jadi berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh moderator Wazir Indra, jadi kita berusaha memahami kata yang barangkali umumnya asing gitu ya, asing, atau kalaupun kita sudah familiar, kita berusaha memahami apakah kata ini pemanaannya bagaimana gitu. Ya misalnya kalau dengan kata muamalah, ikan sudah banyak, tapi tentu banyak perbedaan gitu ya, memaknainya gitu. Lalu juga ada
kata mukasyafah ya. Nah, dalam hal ini ada dua ulama almarhumain ya, yang kita berusaha mendalami diksi atau pilihan kata kedua ulama yang hidup dalam zaman berbeda, yaitu Imam Al-Ghazali yang kalau dalam tahun Masehi beliau lahir tahun 1058 dan wafat tahun 1111 Masehi. Berarti usia Masehinya hanya 53 tahun ya. Wazir Jannah udah 53 tahun ya. Barangkali ya. Yang kedua yaitu Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Oh ya, sebelum ke beliau, Imam Ghazali itu beliau ulama yang lahir di Tus, sekarang wilayah Iran atau Persia ya. Adapun Syekh Abdul Qadir As-Sufi, beliau nama aslinya Ian Dallas, lahir di air Skotlandia pada tahun 1930 ya. Kemudian wafat tahun 2021 ya, berarti 81 tahun. Jadi ya kira-kira ya kurang lebih setengahnya usia hidup Imam Al-Ghazali yang hidup abad ke-11 dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang hidup abad ke-21. Sebelum kita melanjutkan kejadian ini, marilah kita kirim Fatihah untuk kedua ulama ini. Semoga bacaan Fatihah kita membuat berkah baik untuk kedua almarhum dan almarhumain dan juga untuk kita semua. Al-Hadziniyah wa ala kulli najam sholih wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga bacaan Fatihah kita menjadi perantara bertambahnya keberkahan pengajian kita. Jadi di sini saya tadi, ini terbalik ya, tadi ya bisa terbaca ya. Jadi tentang apa? The Book of Amal ya. Jadi kalau yang di Jakarta atau di Depok dan sekitarnya ini pernah ikut kajiannya secara langsung dulu sama Amir Zaim, teks Inggrisnya lalu terjemahkan. Dan saya juga dulu punya apa yang teks yang bahasa Inggrisnya kalau nggak salah kuning ya artinya. Lalu ini buku terjemahan, buku aslinya itu ceramah Syekh Abdul Qadir As-Sufi tahun 2007 akhir hingga 2008, lalu diterjemahkan oleh Amir Zaim tahun 2018. Kemudian judulnya tetap ya, walaupun dalam terjemah juga dalam bahasa, tetap judulnya dalam bahasa Inggris, The Book of Amal. Kemudian di sini ada judul kecil, pengajaran hikmah hidup dan panduan menjalankan dinul Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah ini yang menarik. Jadi di pada bab pertama Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengutip hadis ad-dinul mu'amalah. Ya. Jadi din itu adalah muamalah. Ya. Di mana secara sederhana muamalah itu bisa diartikan perilaku atau saling berperilaku, saling berinteraksi gitu ya. Ini kita memang perlu pemahaman yang tidak hanya sekali ya, perlu berkali-kali melakukan perenungan hingga kita dapat memahami muamalah itu apa, kemudian mukasyafah itu apa. Lalu ini masih di bab 1 ya, halaman
halaman pertama atau halaman 17 ya di sini. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengutip kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang Imam Ghazali mengatakan ilmu muamalah harus mendahului ilmu mukasyafah ya. Jadi Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang hidup abad ke-21 menjelaskan apa yang Imam Ghazali sampaikan abad ke-11 atau berarti 10 abad yang lalu. Nah, karena itu sebelum kita memahami apa itu muamalah, apa itu mukasyafah, kita perlu menyadari yang disebut terang dan gelap itu ada secara jasmani, ada secara ruhani ya. Sebagaimana secara jasmani, misalnya kita sekarang bisa bertatap muka, saya di sini bisa melihat Wazir Jenderal, yang lain foto-fotonya gitu ya. Kenapa ini terjadi? Karena mata saya normal ya, mata saya berfungsi, dan juga ada cahaya lampu neon gitu ya. Jadi kalau seandainya mata saya berfungsi tetapi tidak ada cahaya neon atau cahayanya dimatikan, itu gelap ya kan. Nah, sebaliknya kalau lampu neonnya tetap terang sementara mata kita buta, tetap aja dalam keadaan yang gelap. Jadi karena itu ini perspektif secara jasmani dulu ya. Jadi dalam menempuh kehidupan secara jasmani tidak cukup dengan hanya cahaya neon, cahaya matahari, juga matanya juga harus berfungsi, dua-duanya harus berfungsi. Tidak ada satu harus didahulukan dengan satu sama lain gitu. Jadi mesti mata, ada cahaya, ya, ada mata, ada cahaya gitu ya. Karena itu perumpamaan, ya. Perumpamaan oleh Imam Ghazali di alam ruhani juga begitu. Ya, karena jadi kalau di alam jasmani misalnya sekarang misalnya lampu neon dimatikan, saya berjalan itu kan tentu akan nabrak kesana kemari gitu ya. Atau sebaliknya cahaya neon tetap nyala, mata sayanya ditutup atau mata saya buta, tetap aja itu berbahaya, akan menjerumuskan. Itu di alam jasmani. Nah, di alam ruhani, Imam Ghazali juga membuat perumpamaan pentingnya akal dan din. Ya. Din itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan agama. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, akal itu laksana mata dan agama laksana cahaya gitu. Ya, agama itu kan bersumber dari Quran, hadis, dan penjelasan ulama gitu. Jadi saya ulang itu tadi. Akal laksana mata, agama laksana cahaya gitu. Karena itu dalam berislam tidak cukup dengan teks-teks dari Quran, hadis ya, ibarat cahaya itu ya. Tapi juga akal yang menjalankan Islam itu ya harus punya gitu, atau harus sudah tumbuh akalnya gitu. Makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih itu pada hal tertentu mensyaratkan Islam akil balik gitu. Dan dalam konteks Imam Ghazali, jadi dua-duanya harus disinergikan antara akal dengan din ya, dengan agama. Sebagaimana kita sekarang nih, antara mata kita yang bisa melihat
dengan ada cahaya neon. Itu dua dia mesti ada. Ini secara umum. Jadi kita pahami ada gelap dan terang secara jasmani, ada gelap dan terang secara rohani. Sekarang pertanyaannya, kita lahir pada abad ke-21, di mana kita lahir termasuk dari kurang lebih 2 miliar dari 2 miliar muslim dari 8 miliar penduduk bumi. Secara global ya. Kita juga termasuk 240 muslim dari 270 juta ya, 240 juta muslim dari 270 juta muslim di Indonesia. Itu realitasnya, kenyataannya gitu. Di sisi lain, kita di ayat Quran itu dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Dan di dalam hadis dinyatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'alai. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli keunggulannya. Jadi kalau dalam perspektif dalam kaji keilmuan bahasa Jerman ada istilah das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu sesuatu yang seharusnya, das Sein sesuatu yang apa adanya, kenyataannya gitu. Nah kembali sekarang kita melihat realitas, kan Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin ya sebagai pembawa ajaran Islam. Di sisi lain, di dalam hadis Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli keunggulannya. Tapi realitasnya bagaimana? Kita hidup di Indonesia misalnya, yang mayoritasnya Muslim, selama 25 tahun ini kita hidup dalam sistem keuangan yang tidak adil ya. $1 udah 16.000. Itu kan pertanyaan. Dalam perspektif alam ruhani, berarti kan kita dalam keadaan gelap ya. Dalam keadaan gelap. Dalam 25 tahun, $1 16.000. Kemudian angka-angka yang distandarkan kepada dolar, angka-angka yang di atas kertas-kertas kecil yang bermetamorfosis menjadi angka-angka digital itu bisa dijadikan alat tukar berbagai kekayaan alam di Indonesia. Jadi sekian ton emas, sekian ton sekian barel minyak, sekian hektar hutan bisa ditukar hanya dengan angka-angka di atas kertas-kertas kecil yang bermetamorfosis menjadi angka-angka digital yang distandarkan kepada dolar ya. Berarti kan ini kondisi gelap di alam ruhani. Nah, karena itu sekarang kita bicara tadi gelap dan terang di alam ruhani. Dalam perspektif Islam, sesuatu menjadi gelap itu atau sesuatu menjadi tidak terlihat ada istilahnya mahjub atau terhalang ya. Misalnya kita mengenal istilah hijab, hijab itu terhalang, mahjub terhalang gitu. Ya terhalang itu macam-macam. Ada terhalang karena tidak ada cahaya, jadi tidak tampak gitu. Ada terhalang karena dinding, ada terhalang karena tirai dan sebagainya. Itu terhalang atau mahjub. Nah, karena itu kita melihat misalnya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu pembawa cahaya melalui Quran gitu ya. Karena itu di dalam doa setelah membaca Al-Quran ada doa yang intinya bahwa Quran itu sebagai cahaya. Apa doanya itu? Allahumma nawwir qulubana gitu ya. Allahumma bil Quran. Intinya Quran itu sebagai cahaya. Waj'alhu imama wa nuro ya. Jadi bagaimana di doa itu kita memohon kepada Allah bagaimana Quran itu sebagai imam
dan sekaligus sebagai cahaya gitu. Jadi kembali ke pengertian cahaya atau terang di alam rohani. Nah, kembali lagi ke pembahasan ini kitab amal ya. Jadi kita dalam sehari-hari kan suka berkomunikasi, bertatap muka. Dalam bertatap muka itu ada yang sesama dengan kita, ada yang atasan kita atau lebih tua dengan kita gitu. Misalnya kita berjumpa dengan ibu bapak kita, lalu ibu bapak kita itu memberi perintah kepada kita. Kita dapat menjalankan perintah itu karena sadar. Pertama tadi sejak lahir kita, sejak sebelum lahir juga kita sudah di alam kandungan itu Allah sudah memerintahkan gitu ya, atau sudah bertanya kepada ruh di dalam kandungan ibu, Allah tubikum qalu bala syahidna. Artinya waktu dalam kandungan pun kita ini semua sudah bertauhid ya, lalu lahir ke ini hingga ada kata yang selain dinisbatkan kepada Allah sebagai Rob, ada juga untuk kedua orang tua. Sehingga ada doa karena Robbayani Shogiro. Nah, kita sejak kecil dipelihara, dididik oleh orang tua. Itu salah satu padanan dalam bahasa Arab itu Rob ya, Robbayani gitu, Robbayana gitu, Robbauna kalau banyak gitu. Nah, tadi iya, misalnya kita di rumah sejak kecil hingga dewasa ada ibu dan bapak kita, dan kita sadar diperhatikan oleh kita, ibu dan bapak itu memerintahkan sesuatu kita. Jadi ketika kita lihat orang Sufi di sini menyebut misalnya amal ya, ad-dinu al-muamalah. Amal itu sendiri adalah peristiwa ilahiyah dan bahwa amal datang dari Allah kepada orang-orang. Nah, jadi ketika kita menjalankan tindakan bajik dan perilaku baik, kita sesungguhnya mengejawantahkan kualitas yang dipinjam dari ilahi. Nah, jadi amal itu tadi hasil dari kita merasa dilihat oleh Allah berikut menjalankan perintahnya. Nah kembali ke apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi di awal-awal penjelasan ini dengan mengutip hadis ad-dinu al-muamalah ya. Din itu muamalah. Kemudian beliau mengutip kata Imam Ghazali yang hidup abad ke-11 bahwa ilmu muamalah itu harus mendahului ilmu mukasyafah. Nah, kita perhatikan ya, ilmu muamalah harus mendahului ilmu mukasyafah. Sekarang kita lihat konteks abad ke-11 ya. Zaman Imam Ghazali itu belum berlaku uang kertas. Zaman Imam Ghazali hidup normal, bukan hanya di negeri-negeri mayoritas muslim semua. Misalnya kita lihat dalam konteks muamalah maliyah ya. Misalnya kambing ditukar dengan umumnya dengan 1 dinar atau 4,25 gram emas ya.
Kemudian kalau ayam dengan 1 dirham atau 2,97 gram perak. Itu kan ini contoh muamalah maliyah ya. Karena kita kembali memahami bahwa muamalah itu saling bekerja, saling beramal, saling berinteraksi. Jadi yang namanya muamalah itu pelakunya 2 orang atau lebih ya. Ya tadi. Perspektif muamalah maliyah atau interaksi hartawi. Dalam jual beli misalnya tadi kambing ditukar dengan kambing ditukar dengan sekeping dinar atau 4,25 gram emas. Itu kan muamalah yang adil waktu itu. Abad ke-11 waktu Imam Ghazali hidup ya. Kemudian ya saat itu masih fitrah gitu ya. Ya ketika orang mau membeli kambingnya itu 2, berarti dinarnya 2 ya. Berarti yang semula kalau 1 kambing menyerahkan koin emas 4,25 gram, kalau kambingnya 2 berarti 8,50 gram emas. Itu begitu zaman Imam Ghazali gitu. Demikian juga dengan ayam dengan dirham. Jadi secara umum begitu zaman Imam Ghazali. Karena itu kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah harus mendahului ilmu muamalah harus mendahului ilmu mukasyafah ya. Muamalah artinya contoh lah jual beli atau muamalah maliyah itu harus dipertahankan gitu ya. Supaya manusia itu bisa berlaku adil dalam jual beli gitu ya. Sederajat gitu ya. Supaya ada hakim yang adil dalam jual beli gitu. Ya kembali kata Imam Ghazali, ilmu muamalah harus mendahului ilmu mukasyafah. Kalau muamalah itu sesuatu yang kasat mata, yang mudah dilihat gitu ya. Itu kan kasat mata gitu ya. Tadi ya zaman Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini seorang ulama. Dalam Ihya Ulumuddin kan yang namanya ulama itu kalau dalam perspektif Islam itu kan warasatul anbiya ya, pewaris para nabi. Dan di sisi lain Islam itu adalah rahmat bagi semesta alam. Artinya kayak itu ada ungkapan mengatakan mautul alim mautul alam gitu ya. Matinya seorang ulama itu matinya alam kan gitu. Nah, contoh Imam Ghazali. Bagaimana alam ini lestari gitu. Dan kita juga mengenal ya atau mengetahui bahwa Quran memang di awal-awal itu hudal muttaqin ya di surat Al-Baqarah nah, di awal-awal ya. Tetapi Quran juga diperkenalkan hudal linnas ya. Jadi Quran itu pertama hudal muttaqin, selanjutnya juga hudal linnas. Jadi Quran itu petunjuk bukan hanya buat muslim yang bertakwa, tetapi juga petunjuk buat semua manusia gitu. Dalam hal ini misalnya, bagaimana alam ini atau tempat yang dihuni manusia ini supaya lestari. Hal ini misalnya dalam jual beli ya, tadi Imam Ghazali mengemukakan jual beli yang adil atau muamalah yang adil itu seperti itu tadi. Kambing ditukar dengan dinar emas gitu ya. Ini muamalah kata Imam Ghazali ya. Karena itu kata Imam Ghazali, ilmu muamalah ya harus mendahului ilmu mukasyafah. Artinya umat Islam abad ke-11 oleh Imam Ghazali harus konsentrasi agar tadi contoh kambing ditukar dengan dinar itu dipertahankan gitu. Fokus ke situ, ke ilmu muamalah ya gitu. Nah, Imam Ghazali juga sudah beliau kalau perjalanan hidupnya itu beliau itu cerdas ya. Saking cerdasnya kalau dengan istilah sekarang dalam usia 34 tahun sudah menjadi profesor gitulah kurang lebih gitu ya. Kemudian selama 4 tahun lalu beliau mengalami kegersangan batin gitu ya. Kegersangan batin
Hingga zaman Imam Ghazali itu umat Islam, bukannya beliau ya, secara umum saat itu memang umat Islam sedang mundur gitu ya. Umat Islam terpecah ke berbagai kelompok. Di sisi lain umat Islam juga menghadapi serangan dari Eropa hingga terjadi perang salib. Dan kemudian kalah umat Islam itu. Nah, pada umumnya umat Islam saat itu banyak menyalahkan orang Eropa, orang-orang Kristen yang membuat kalah dalam perang salib gitu ya. Lalu Imam Ghazali merenung gitu ya. Di sisi lain beliau, kalau kita baca dalam Al-Mulkit min Ad-Dhalal, beliau itu merasa ilmu yang diperolehnya itu untuk kesombongan, supaya tenar, supaya dianggap hebat itu beliau menulis seperti itu kurang lebih ya. Di sisi lain beliau yang dikenal hebat, dikenal segala bisa, tetapi kalau realitasnya umat Islam zaman beliau hidup terdiri dari berbagai kelompok dan umat Islam kalah dalam perang salib gitu. Akhirnya beliau mujahadah menyucikan batinnya dan sebagainya dengan uzlah dan sebagainya, hingga beliau menghasilkan kesimpulan. Jadi kan saat itu umat Islam lebih sibuk menyalahkan orang-orang Eropa ya, tidak introspeksi ke diri sendiri selaku muslim saat itu gitu. Akhirnya Imam Ghazali membuat kesimpulan, oh kalau begitu ada kekeliruan baik beliau sendiri atau umat Islam umumnya dalam menyembah Allah gitu, hingga kalah dalam perang salib. Akhirnya kan yang kita ketahui tahun 10 ya, mungkin Wajar Jenal nanti bisa meluruskan. Tahun 1099 bangsa Eropa itu bisa menguasai Al-Aqsa dan juga Palestina. 1099. 2 tahun kemudian Imam Ghazali wafat ya. Tahun 1111 Masehi atau 1111 Masehi gitu. Nah, jadi Imam Ghazali itu kan selama uzlah itu bermujahadah, merenung dan sebagainya, hingga membuat banyak berbagai karya tulis. Salah satunya kitab Ihya Ulumuddin ya. Lalu beliau wafat, kemudian beliau juga punya murid. Murid beliau punya murid yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid. Muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid yaitu Sultan Solahuddin Al-Ayyubi. Hingga kurang lebih 80 tahun setelah Imam Ghazali wafat, tahun 1187 Al-Aqsa bisa dikuasai kembali oleh Sultan Solahuddin Al-Ayyubi ya. Sampai 9 abad bertahan itu. Jadi kita melihat bagaimana uzlah ilmunya seorang Imam Ghazali berhasil membangkitkan umat Islam walaupun bukan saat beliau hidup, tetapi kurang lebih 80 tahun setelah beliau wafat dan itu melalui Sultan Solahuddin Al-Ayyubi ya. Ini secara umum dalam konteks bagaimana Al-Aqsa bisa dikuasai kembali. Nah, sekarang dalam konteks bagaimana umat Islam dari masa ke masa hingga beberapa puluhan atau belasan abad kemudian hingga kita hidup yang abad ke-21 ini, Imam Ghazali juga membuat pernyataan gitu ya, agar muamalah itu dipertahankan baik muslim maupun non muslim untuk menjaga keseimbangan alam. Hingga dalam bab syukur itu di kitab Ihya Ulumuddin jilid 4, beliau misalnya menyatakan bahwa minamilih ta'ala khalaqud dananir wa darohim wa bihima qiwamud dunya gitu ya. Di antara sekian nikmat Allah Ta'ala itu adalah penciptaan dirham dan dinar. Dengan kedua uang ini maka tegaklah dunia gitu ya. Bagaimana Imam Ghazali membuat pernyataan seperti itu? Dengan demikian pemaknaan terbaliknya, tadi kan kata beliau di antara penciptaan, di antara nikmat Allah itu adalah penciptaan dinar dan dirham. Dengan kedua uang ini tegaklah dunia.
Berarti kalau kedua uang ini tidak berlakukan, kalau di dunia ini tanpa dinar dan dirham, dunia tidak tegak atau hilang keseimbangannya. Itu Imam Ghazali membuat pernyataan seperti itu. Di sisi lain Imam Ghazali, nah ini perspektif mukasyafahnya gitu, tersingkapnya gitu. Imam Ghazali juga membuat pernyataan bahwa jika ada rumah ditukar dengan sehelai kain, maka pertukaran ini adalah tidak berkesesuaian gitu. Kita hidup abad ke-21 ya sekarang. Sekarang bagaimana kita membayangkan kejadian 10 abad lalu gitu, saat Imam Ghazali hidup. Beliau menyatakan jika rumah ditukar dengan sehelai kain, maka ini adalah pertukaran yang tidak berkesesuaian. Gitu. Pertanyaan kita, kira-kira ada tidak abad ke-11 Muslim atau seluruh umat manusia yang mau menukarkan rumah dengan hanya sehelai kain? Tentu tidak ada ya, tapi bayangkan Imam Ghazali sudah membuat pernyataan yang itu merupakan ilmu bukan hanya bagi Muslim atau seluruh manusia saat hidup abad ke-11, tapi abad-abad berikutnya, abad ke-12, abad sampai kita abad ke-21, 10 abad kemudian gitu. Itu Imam Ghazali mempertahankan. Lalu Imam Ghazali juga membuat pernyataan hikmah penciptaan dinar dan dirham ini tidak akan dapat dimengerti oleh orang yang hatinya sudah menjadi tempat sampah hawa nafsu dan tempat permainan setan. Itu Imam Ghazali abad ke-11 itu. Kembali ke kata Imam Ghazali bahwa muamalah itu harus mendahului yang ilmu mukasyafah gitu. Jadi tadi kembali muamalah harus mendahului daripada mukasyafah, ilmunya gitu ya. Itu konteks abad ke-11 ya. Kalau muamalah itu ini kasat mata, kalau mukasyafah itu artinya tersingkap, sesuatu yang tersingkap yang dibalik yang kasat mata gitu. Seperti tadi ya, ketika Imam Ghazali menyatakan rumah ditukar dengan sehelai kain adalah pertukaran yang tidak berkesesuaian, untuk konteks manusia abad ke-11 ya mungkin itu aneh gitu ya, karena tidak pernah terjadi gitu. Ada rumah ditukar dengan sehelai kain. Tapi kalau kita pikirkan abad ke-21 ini, rumah bukan hanya ditukar dengan sehelai kain, tapi bisa ditukar dengan hanya angka-angka di atas kertas-kertas kecil ya. Sekarang kan rumah begitu. Bahkan angka-angka di atas kertas kecil ini tidak hanya bisa ditukar dengan rumah, bisa ditukar dengan sekian hektar hutan, sekian barrel emas, dan sebagainya, hingga bumi ini hilang keseimbangannya. Sehingga dengan lenyapnya sekian hektar hutan sebagai penyangga daratan dan penyerap cahaya matahari, jadi ketika musim hujan, banjir dan longsor terjadi di mana-mana. Ketika musim panas, sangat panas, sangat terik gitu. Hingga bumi ini hilang keseimbangannya karena sekian hektar pohon atau hutan semakin lenyap karena semakin mudah ditukar hanya dengan angka-angka di atas kertas-kertas kecil yang bermetamorfosis menjadi angka digital dan distandarkan kepada dolar gitu. Itu Imam Ghazali gitu. Jadi kembali kata Imam Ghazali, hidup abad ke-11, ilmu muamalah harus didahulukan daripada ilmu mukasyafah. Ini konteks abad ke-11. Dalam buku ini, Syekh Abdul Qadir As-Sufi beberapa kali membuat renungan. Jadi kalau konteks abad ke-11 itu betul ya. Muamalah itu harus mendahului dari ilmu mukasyafah gitu. Dalam konteks abad ke-11 di mana Imam Ghazali hidup ya. Nah, sekarang dalam konteks abad ke-21 di mana Syekh Abdul Qadir As-Sufi dan kita semua hidup itu bagaimana kan gitu. Syekh Abdul Qadir As-Sufi membuat pernyataan yang seolah-olah berlawanan, tetapi sebetulnya
menyesuaikan atau mengkondisikan atau mengkontekstualkan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Karena itu, jika Imam Ghazali mengatakan ilmu muamalah harus mendahului ilmu mukasyafah, itu abad ke-11 ya. Maka dalam abad ke-21 ini menurut Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ilmu mukasyafah, ilmu tentang sesuatu yang tersingkap, ilmu yang dapat menyingkap yang terhalang, itu harus didahului sebelum ke ilmu muamalah gitu. Pertanyaannya kepada kita semua, waktu kita lahir, lalu dididik oleh ibu kita, dididik oleh guru-guru kita sadar tidak misalnya bahwa uang yang kita gunakan itu bagian dari pemaksaan, bagian dari sistem global, bagian dari untuk menghancurkan negeri-negeri yang sistem keuangannya semakin lemah gitu. Nah, kan kita ini seolah-olah dulu kan ketika misalnya lagi kecil ya, menggunakan uang itu seolah itu sesuatu yang lumrah gitu ya, sesuatu yang biasa saja. Tetapi kita semua setelah mencari ilmu, mencari berbagai guru di kampung dan di kampus terus-terusan, hingga biasanya bermuara ke ilmunya Syekh Abdul Qadir As-Sufi dan para muridnya yang salah satunya lewat Amir Zaim. Kita akan menyadari ya, oh ternyata kita hidup dalam sistem keuangan yang zolim seperti sekarang. $1 16.000, udah 25 tahun ya. Kita tahu itu zolim, tapi dalam kemasan agamanya bagaimana gitu. Ternyata melalui ilmunya Syekh Abdul Qadir As-Sufi dan juga para muridnya antara lain Profesor Yasin Dutton, kita mengetahui bahwa sistem uang kertasnya sekarang gitu ya, atau sistem uang kertas yang bermetamorfosis menjadi angka digital itu adalah riba. Ini bukan hanya Syekh Abdul Qadir As-Sufi saja, sudah banyak tokoh, ya misalnya Nurul Madid ya, terlepas dari pemikirannya yang mungkin kita tidak setuju, dalam konteks sejarah sistem keuangan dunia, beliau menyebut sistem uang kertas rupiah yang distandarkan kepada dolar sejak tahun 70-an yang sudah tidak di backup lagi dengan emas, maka ini adalah riba gitu ya. Dimana kita memahami secara umum ya, di riba itu ada riba fadl, ada riba nasiah ya. Kalau riba nasiah itu pemahamannya adanya tambahan karena penundaan hutang. Misalnya si A berhutang kepada si B lewat sebulan, yang tadinya 1 dinar harus kembali 1,5 dinar itu karena nasiah, penundaan karena waktu. Ada riba karena pertukaran yang tidak adil atau yang zalim. Ya, seperti kertas ditukar dengan hutan. Terjadi kan sekarang kan gitu. Sekarang pakai logika, jangan dulu pakai din ya, pakai agama, pakai akal dulu. Kertas, misalnya selembar kertas dari lantai hingga atap ditukar dengan gunung, dengan hutan selama 78 tahun, itu adil apa zalim kan gitu. Karena itu bagi kita yang muslim ada dua yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, antara lain ya. Pertama, kita dikasih din al-Islam, kedua dikasih akal, akan ditanya nanti di akhirat. Kalau orang non muslim kan hanya satu, di akal saja, kecuali memang, tapi tetap aja ditanya nanti akhirat, karena dengan akal itu Islam itu akan ketemu gitu. Cuma kita sebagai muslim ada dua, antara lain ya, kita ini dikasih din, dikasih akal gitu sebagai muslim, tapi kenyataannya kita yang 240 juta sekarang hidup dalam sistem yang sudah 25 tahun $1 16.000, dengan demikian berbagai kekayaan alam itu semakin mudah lenyap, berbagai bencana mudah datang, sementara kita hidup paling cuma 60-70 tahunan di dunia ini gitu. Isi hati kita akan dipertanyakan. Karena itu kita harus bersyukur dengan hadirnya Syekh Abdul Qadir As-Sufi,
orang Barat, orang Skotlandia yang pernah menjadi wartawan BBC London dengan berbagai ilmunya, lalu beliau berkiprah di Afrika Selatan, lalu ilmu beliau ditransmisikan kepada muridnya, hingga kita yang berkumpul di sini, yang belasan ini, kita sedang membahas sesuatu yang 240 juta Muslim di Indonesia atau 2 miliar Muslim sedunia, itu mungkin tidak banyak yang memperbincangkan. Di sisi lain urusan kita bukan sedikit atau banyak, bagaimana kita mendapatkan cahaya, bagaimana kita mendapatkan din dan akal, lalu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak kan gitu. Nah, kembali kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi, jika abad ke-11 Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu muamalah harus didahulukan daripada ilmu mukasyafah, maka kata beliau, ilmu ya, bagi kita hidup abad ke-21 ini, ilmu mukasyafah harus mendahului ilmu muamalah. Nah, beliau, mukasyafah itu kan artinya sesuatu yang dibukakan, sesuatu yang disingkapkan gitu. Jadi beliau di sini ya mengutip antara lain mesti dengan penyucian batin dan sebagainya gitu. Dan kita harus ini menarik kalau dibaca. Jadi dalam berilmu dalam tradisi Islam, misalnya beliau di sini beliau menulis pengalaman Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid al-Baghdadi itu selama 10 tahun beliau belajar ke ulama tasawuf, itu selama 10 itu banyak tidak ngerti katanya. Tapi beliau husnuzon kepada gurunya, di balik tidak mengerti itu ada ilmu gitu yang penting beliau mengikuti gitu. Bayangkan 10 tahun. Di sisi lain dalam buku ini Syekh Abdul Qadir As-Sufi juga menulis tentang ada pengalaman ulama yang bertahun-tahun dari 10 kata yang dia baca gitu ya, yang dia bingung gitu ya, hanya satu yang ngerti gitu. Jadi banyak seperti itu. Nah, itu secara umum ya. Sekarang kita nih, jadi kan hidup ini gantian ya. Sekarang kita membicarakan Imam Ghazali hidup abad ke-11. Dan juga membicarakan Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang sama hidup abad ke-21, tapi beliau sudah wafat duluan gitu ya. Kita yang sekarang hidup abad ke-21 nanti juga akan dibicarakan oleh generasi yang abad ke-22, generasi seterusnya gitu. Sama. Kita sekarang hidup abad ke-21, misalnya menyebut orang Arab yang hidup abad ke-7 yang sebelum Nabi lahir dan diutus, itu disebut jahiliyah, ya kan? Kita membicarakan manusia 14 abad lalu. Jahiliyah katanya menyembah Lata, Uzza dan sebagainya. Dan kita harus siap, kita harus sadar bahwa kita hidup abad ke-21, abad 22 dan berikut akan oleh generasi berikutnya, mungkin kita hidup abad ke-21 ini oleh mereka hidup abad ke-22 nanti mereka akan menyebut leluhur kami itu adalah kumpulan orang-orang jahiliyah, orang bodoh. Karena contoh di kita sudah 25 tahun $1 16.000, sudah 25 tahun berbagai kekayaan alam ditukar hanya dengan angka-angka di atas kertas-kertas kecil gitu. Mungkin nanti kita akan menyaksikan gitu. Jadi karena itu buku ini itu menggiring kita tidak sibuk kepada yang lain, hidup fokus ke diri kita dan ke orang-orang yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak gitu. Anak, istri dan sebagainya gitu. Jadi fokus ke diri kita dulu gitu. Jadi kembali ya, kita sekarang yang hidup abad ke-21 membicarakan orang yang hidup abad ke-7, abad ke-11, membicarakan Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang sudah wafat. Kita juga nanti akan dibicarakan oleh orang yang hidup abad ke-22 dan sebagainya gitu. Nah, kembali kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi ya, jadi mukasyafah itu mendahului dari muamalah. Jadi kita perlu berlatih membayangkan gitu ya. Contoh misalnya, Nusantara ini dulu mayoritas Buddha dan Hindu ya, atau mungkin dalam bahasa ilmuwan Barat animisme dinamisme. Nusantara ini ada 17.000 pulau, beda suku, beda bahasa.
Lalu datang segelintir ulama, sekelompok ulama. Di sisi lain waktu itu pemudinya misalnya auratnya terlihat, ya kan, bisa lihat di Candi Borobudur ya, aurat dan sebagainya. Mereka datang ke sini, bahasanya macam-macam di sini, aksaranya Pallawa. Tapi bagaimana Nusantara yang begitu beragam bisa berubah dari mayoritas Buddha Hindu atau animisme menjadi mayoritas Muslim. Dari dulu aksaranya Pallawa, bahasa Sanskerta menjadi aksaranya Arab. Bahasa Arab juga tersebar. Dulu misalnya aksara-aksara Arab itu digunakan dan dimodifikasi ke bahasa-bahasa lokal ya. Misalnya kalau di bahasa-bahasa yang Melayu seperti di Sumatera, jadi aksara Jawi. Aksara Jawi itu aksara Arab dimodifikasi ke bahasa Melayu. Lalu ke Sunda atau Jawa, jadi aksara Pegon. Aksaranya Arab dimodifikasi ke bahasa Jawa atau Sunda ya. Lalu ke Bugis, aksaranya Arab bahasa Bugis, jadinya Serang. Lalu ke Buton, aksaranya Arab, bahasanya Buton, Wolio. Itu semua aksara Arab. Bahkan surat menyurat Sultan-Sultan Nusantara dengan Raja Inggris, Raja Portugis, Raja Belanda dulu dengan aksara Arab dan dimodifikasi ke bahasa-bahasa lokal itu. Bayangkan itu. Sekarang pakai akal, bagaimana caranya? Ulama dulu ada yang disebut abad ke-7, tapi yang paling masif itu abad ke-14, zaman era Wali Songo. Bisa menjadikan Nusantara mayoritas Muslim. Itu bagaimana caranya? Nah ini, ada di buku ini. Ada di buku ini. Ya. Jadi karena itu, dalam wirid, Miftahul Wirid, susunan Syekh Muhammad Ibnu Habib ya, itu ada doa. Allahumma inni as'aluka islaman sohihan ya. Ya Allah, kami mohon kepadamu Islam yang benar ya. Islam yang asli, bukan Islam yang palsu. Bukan ngaku Islam, tetapi berbagai kekayaan alamnya habis itu. Bayangkan ya, ini hati kita ini akan abadi, dibawa ke akhirat. Jasa kita mungkin cuma 60 tahun, 70 tahun di dunia ini. Tapi sisa kita akan dibawa gitu. Karena itu buku ini sekali lagi membawa kita untuk fokus ke diri kita. Jadi karena itu tadi kembali tidak cukup ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit tapi sebenarnya mudah gitu. Dia dalam hadis juga selain tadi ya ad-dinu al-muamalah juga disebutin ad-dinu yusrun, agama din atau dinul Islam itu mudah gitu. Wali Songo atau ulama kok mudah aja bawa ya. Sekarang kita bagaimana ya? Karena itu kita perlu ya salah satu buku ini mendalami gitu. Dan juga kita perlu menyadari gitu ya bahwa ada hal-hal yang memang kita perlu insaf kepada diri kita, insaf kepada orang tua kita, guru kita yang barangkali ada yang keliru gitu. Bukan barangkali ya, dengan sistem seperti ini ya kita diperkenalkannya mungkin Islam itu hanya aspek ibadah saja gitu ya. Ya sholat saja tetapi tidak ke muamalah gitu. Nah itu jadi secara umum Wazir Indra ini sekedar istilahnya kita semua punya tanggung jawab ya. Ya terima kasih juga ini amanat ya Wazir Indra kepada saya ya, ini yang dalam 1 jam yang bisa saya sampaikan. Jadi barangkali bisa nanti di sesi tanya jawab. Ini sesi tanya jawab ini bukan seperti di kampus tanya jawab, tapi ya bisa jadi memang kalau memang keliru dari saya bisa diluruskan oleh yang bertanya, atau sebaliknya ada hal yang belum tersampaikan bisa dari pertanyaan dari Bapak Ibu peserta kajian ini gitu. Karena sekali lagi yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wajih Numan atas pemaparannya yang luar biasa. Dan bagi tuan puan yang ingin mempelajari secara detail tentang ini, bisa dibeli dari bukunya itu yang berjudul The Book of Amal karya Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Ini merupakan salah satu sebuah buku yang terbaik lah dari beberapa karya-karya beliau, jadi pedoman bagi kita selaku muslim pada zaman ini. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa kitab amal ini adalah bahwa din Islam ini bukanlah ide, bukanlah konsep ataupun teori. Din adalah perbuatan, tindakan dengan dasar pengetahuan yang ditransmisikan dari Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana kita ketahui dari para narasumber sebelumnya, terutama dari Amir Zain, bahwa menjalankan misi ini ya kita harus berjamaah dan dipimpin oleh seorang amir. Tentunya ini kita harus berhimpun dimanapun tuan-puan berada, bangun komunitasnya, tunjuk leadernya, mulai dengan 3 orang kita bisa menjalankan. Tapi yang utama yaitu dari diri sendiri dulu ya. Buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca, dipahami. Baik, sebelum masuk ke sesi berikutnya itu tanya jawab, mungkin ada tambahan mungkin dari Wajir Jenal, ada tambahan? Baik, sedikit saya menambahkan, Wajir Indra. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan mustami'un al-kiram yang saya hormati, wabil khusus kepada Wazir Nurman sebagai pemakalah pada hari ini dan Wajir Indra sebagai penyelenggara ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Wajir Nurman untuk terus mengingatkan kepada kita bahwa beragama itu tindakan, beragama itu amaliyah gitu ya. Sehingga kemudian perpaduan antara akidah, ibadah, muamalah itu nampak terintegrasi atau berintegritas gitu. Sehingga kemudian tidak menganaktirikan ketiga hal itu. Jadi akidah memang utama, yang meyakini Allah kekuatan segala-galanya, kekuatan yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesembuhan, memberikan kesuksesan, dan Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Ya, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu akidah. Kemudian nanti menjalar kepada ibadah. Ya. Ibadah itu ya maknanya tunduk, ketaatan, kepatuhan. Oleh karena itu sebagai bentuk rasa syukur Allah menciptakan kita dan memberikan fasilitas hidup, ya, maka layak kita untuk mentaati apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan maksud saya. Nah, yang Allah perintahkan itu kan ada yang terukur, maksud saya ada yang sudah jadi, ya, ada yang otak manusia itu punya wewenang untuk mengaturnya. Nah, maka sebut ibadah mahdhoh, artinya ibadah itu sudah tinggal melaksanakan. Kayak gampangnya ibadah sholat begitu tuh. Waktunya sudah ada, rakaatnya sudah ada, dan cara-cara sudah ada.
Termasuk juga nanti pada zakat. Nah, zakat itu kan sudah ada ya nisabnya, rukunnya tuh nisab dan haul ya. Nah, itu ibadah yang memang tinggal pakai gitu. Maka kalau nanti zakat nisabnya adalah 20 keping dinar, per dinar 4,25 gram, maka ya sampai pada angka 20 keping dinar gitu. Kalau dirham, kalau nyampe 200 keping dirham. Nah, itu sudah tinggal make ya. Kemudian ada ibadah yang otak manusia itu berwenang di dalamnya. Nah, ini kan berarti ibadah itu cukupnya luas sekali ya. Di antara otak manusia untuk mengimprove adalah misalnya sedekah ya. Sedekah diantaranya adalah memberikan makan miskin, seperti kata teks hadis it'amul masakin, it'amul ji'an. Kalau kata it'am itu adalah ta'am, memberikan makan, berarti cenderung kepada sembako ya. Namun juga bisa sedekah ini bisa berwujud lowongan pekerjaan, menginformasikan lowongan pekerjaan, memberikan beasiswa, memberikan sangu ataupun bekal kepada anak didik untuk sekolah. Jadi dan itu banyak sekali contoh kasus mana ibadah. Nah, akidah ibadah kan umat Islam ini kelihatannya mantap ya, mantap. Kemudian cenderung individual. Kalau akidah itu kan keyakinan seorang kepada Allah dengan segala kekuasaannya. Kemudian tunduk kepada perintah Allah ya. Kemudian baik taat kepada perintahnya ataupun taat untuk tidak melakukan larangannya. Itu ibadah. Nah, ada lagi satu lagi nih muamalah yang tadi Wazir Nurman membicarakan. Muamalah ini kan jadi tidak lagi sendiri. Kalau muamalah itu harus berdua minimal ya, bahkan bisa bertiga berempat. Kalau muamalah itu ada take and give, ada dua orang yang sedang berbuat dalam satu perbuatan. Apakah itu yang bersifat komersil, ya jual beli, kemudian ada yang bersifat non komersil yang tidak jual beli, artinya ta'awun, bukan untung rugi. Oleh karena itu umat Islam sejatinya harus juga menjadi pelaku-pelaku tindakan yang baik berdasarkan kejujuran, kemanusiaan yang tidak merugikan lawan bicara, lawan dagang, lawan bisnis ya, atau mungkin mitra bisnis ya. Jadi lawan ini tidak selamanya negatif ya. Kalau musuh ya, jadi lawan itu adalah lawan bicara, lawan dagang dan sebagainya itu. Nah, sejatinya ketika itu terjadi pada tiga pilar ini, umat harus sama berintegritas ya, akidahnya mantap, ibadahnya mantap, dan muamalahnya mantap. Jadi kalau kita meminjam ya segera balikan ya, berniat kalau kita minjam uang dibantu oleh tetangga, berniat untuk bisa bayar ya. Jangan kemudian melupakan dan ketika ditagih marah-marah atau tidak mengakui ya, itu jadi umat Islam tidak berintegritas dalam ibadahnya, muamalahnya dianaktirikan. Sementara akidahnya bagus, ibadahnya bagus ya. Nah, ini mudah-mudahan muamalah ini juga sesuatu yang mendapat prioritas kita gitu. Nah, ada ungkapan yang pas, misalnya kalau kita sebuah rumah atau sebuah pesantren atau sebuah yayasan atau sebuah sekolah, itu kan pasti ada ruang tamu gitu ya. Ruang tamu, ada ruang tengah, ada ruang tidur, ada ruang dapur, dan ada ruang WC.
Nah, kalau kita mengungkapkan integritas kita dalam akidah, ibadah, dan muamalah itu sejatinya punya ibarat ungkapan ruang tamu harus bersih, ya. Memang kelihatannya dimanapun kalau ruang tamu itu bersih, ya, wangi, kemudian tata rapih biasanya. Nah, dari ruang-ruang tadi itu yang paling dianaktirikan adalah ruang WC dan dapur misalnya. Ya, jadi WC itu terutama di pondok pesantren atau yayasan itu gampang untuk mengetahui di mana letak WC, tinggal mengikuti baunya aja. Nah, jadi kalau baunya sana berarti WC-nya di sana. Terlihat kotor misalnya, terlihat ada tikus, terlihat ada yang bocor, kemudian kerannya mampet, misalnya pembuangannya mampet, berarti kita tidak berintegritas atau tidak tidak berintegritas alias menganaktirikan dapur. Sejata kan WC, dan kadang dapur juga bagian dari ruang yang tidak terintegritas dengan ruang tamu. Selayaknya sebagai muslim adalah ya ruang tamu ya bersih, ruang kamar tidur ya bersih, ruang tengah ya bersih, ruang dapur ya bersih, juga pada ruang WC. Kebersihannya sama dengan ruang tamu, wangi misalnya, airnya mantap, dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan kita ini berintegritas dalam akidah, ibadah, dan muamalah gitu. Kalau meminjam uang itu kan yang meminjamkan pahalanya besar dan yang membayar pinjaman itu juga besar. Ya jangan lupa itu. Jadi karena ini bagian dari ibadah yang dua manusia atau lebih, maka ibadahnya juga besar. Nah, oke, karena itu sebagai kebutuhan manusiawi wajar saja untuk hutang piutang, tetapi kemudian hutang piutang itu kan harus dikembalikan. Kenapa kemudian yang meminjamkan uang itu berpahala besar? Artinya dia sadar diri bahwa ingin mengeluarkan harta yang bukan hak miliknya. Gitu. Walaupun ada asas resmi meminjam, tapi meminjam itu kan ada batas waktu, bukan miliknya. Karena itu dipahalai oleh Allah besar sekali orang yang meminjamkan, orang yang membayar pinjaman. Juga sama, juga orang yang meminjamkan itu juga besar pahalanya karena dipaksa membantu orang karena kebutuhan orang tersebut, kita akhirnya menggelontorkan ataupun memberikan uang yang awalnya kita tidak ada rencana itu, tapi karena ada bantuan kita kemudian tertarik atau terenyuh untuk membantu. Nah itu pahalanya besar sekali. Itu. Nah mudah-mudahan kita bisa berintegritas dalam tiga hal itu. Dan tadi muamalah lebih dulu sebelum mukasyafah katanya begitu ya. Jadi muamalah itu bergandengan erat dengan akidah ibadah. Itu Kang Wazir Indra dan Kang Nurman sedikit tambahan mengenai kajian hari ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Wazir Gena atas tambahannya. Baik, yang berikutnya kita masuk session tanya jawab, di mana dengan adanya sesi tanya jawab kita diskusi ini akan lebih hidup, insya Allah. Wazir Indra nih saya ini menambahkan dari Wazir Jenal dulu ya. Oh iya, silakan. Ya. Silakan. Ini ada Amir Zaim ya? Iya, ada. Ya. Jadi ini menarik, jadi kembali ke tadi ya. Kata Imam Ghazali, ilmu muamalah mendahului ilmu mukasyafah ya. Itu abad ke-11 ya, kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi ya, abad 21 ini ilmu mukasyafah mendahului ilmu muamalah gitu ya. Mungkin nanti Amir Zaim juga akan menjelaskan. Saya di luar dari buku ini ada penjelasan Imam Ghazali tentang ilmu mukasyafah ya.
Jadi dalam Ihya Ulumuddin ya, ini saya sementara baca letterlock aja dulu ya. Yang mungkin dialami orang-orang kita adalah penyaksian lain yang lemah, bukan penyaksian kenabian. Nah tadi penyaksian yang lemah bukan penyaksian kenabian ya. Itu ya, ini Imam Ghazali ya. Jadi ada penyaksian kenabian, ada penyaksian bukan kenabian atau penyaksian yang lemah. Sementara kita mengingat hadis bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Nah, karena itu kita perlu ngaco ke ulama. Ini Imam Ghazali ngutip ini. Tentang mukasyafah ya. Yang mungkin dialami orang-orang kita adalah penyaksian lain yang lemah, bukan penyaksian kenabian. Jadi kita harus sadar, mungkin kita terlahir dari penyaksian yang lemah, tapi kemudian setelah kita dewasa kita berusaha mencari penyaksian kenabian, berusaha mencari ulama sebagai pewaris para nabi dan ilmunya gitu, yang turun temurun gitu. Seperti ilmunya Imam Ghazali dan ilmu Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Ini terjemahnya ya, terjemah dari Ihya Ulumuddin tentang ilmu mukasyafah ya. Yang aku maksudkan dengan penyaksian itu adalah penyaksian di dalam tidur yang merupakan bagian dari cahaya kenabian. Nah, jadi Imam Ghazali menyampaikan ini salah satu penyaksian itu selain di alam jasmani, ada juga di alam ruhani saat tidur gitu ya. Di sini beliau juga membagi ada penyaksian yang lemah, ada penyaksian yang kuat, atau penyaksian kenabian gitu ya. Kemudian ya Imam Ghazali ini penyaksian di dalam tidur yang merupakan bagian dari cahaya kenabian ya. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang benar merupakan bagian dari 46 tanda-tanda kenabian. Mimpi yang benar ini juga merupakan penyingkapan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan menghilangkan penutup hati. Ya, penutup hati itu kan banyak ya. Ujub, kagum kepada diri sendiri, ria, ingin memperlihatkan perbuatan, takabur, sombong, banyak penyakit-penyakit hati itu. Yang itu menjadi penutup atau penghijab hati gitu ya. Oleh karena itu tidaklah dapat dicapai, maksudnya penyaksian nubuah itu ya, penyaksian kenabian itu tidak akan dicapai kecuali oleh orang soleh dan jujur. Ya tadi kita bayangkan para wali songo itu. Ini terkait mimpi ya, misalnya. Kalau kita baca dalam sejarah-sejarah ini intinya gini, orang yang bukan muslim sekalipun kalau dia bersungguh-sungguh itu akan nyampe ke Islam gitu ya. Ada juga yang lewat mimpi gitu ya. Misalnya Sultan Maliko Soleh itu kan asalnya Merah Silu cuy. Salah satu antara beliau menjadi muslim itu dalam mimpi bertemu Nabi gitu ya. Lalu misalnya dalam sejarah Cirebon ya, mungkin Pak Dirjenal pernah baca gitu ya. Ini kan Gunung Jati ini kan cucunya Prabu Siliwangi ya. Nah, anak Prabu Siliwangi itu kan ada Walang Sungsang ya, ada Rarang Santang ya, ada Kian Santang gitu ya kurang lebih ya. Ini Walang Sungsang ini kan dulu mungkin Buddha atau Hindu lah, anaknya Prabu Siliwangi. Itu mencari hingga mimpi ketemu Nabi. Demikian juga adiknya, ini Rara Santang, itu juga bermimpi ketemu Nabi. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah itu banyak perjalanan sultan-sultan atau ningrat-ningrat dulu itu
dengan mimpi gitu. Ini kembali kata Imam Ghazali gitu. Tidak dapat dicapai kecuali oleh orang yang soleh dan jujur ya. Nah, kita husnuzon barangkali kenapa Wali Songo itu optimis karena walaupun di alam jasmaninya yang mereka menghadapi perempuan-perempuan yang memperlihatkan aurat ya seperti gambar di Candi Borobudur, tapi di alam ruhaninya melalui pandangan batin itu optimis gitu. Sama lah kalau kita lihat sejarah bagaimana Tariq bin Ziyad apa yang kersek-kersek ya. Misalnya Tariq bin Ziyad itu kan tahun 711 beliau 12.000 orang diminta bantuan oleh raja dari Spanyol ya untuk membantu raja Spanyol waktu itu sedang di bawah kekuasaan Roderick. Akhirnya 12.000 pasukan muslim di bawah Tariq bin Ziyad nyebrang ke Spanyol menghadapi 100.000. 12.000 menghadapi 100.000. Nah, itu yang membuat Tariq bin Ziyad optimis bisa mengalahkan itu karena beliau bermimpi ketemu Nabi gitu. Kalau kita baca gitu. Banyak itu. Cuma ini kita bicara mimpi mesti hati-hati gitu ya, karena banyak orang menyalahgunakan keanehan dengan dasar mimpi. Ini makanya Syekh Abdul Kasfi di buku ini sama sekali tidak menulis tentang mimpi gitu. Sedangkan dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebut di antara mukasyafah atau tersingkapnya hijab itu salah satunya lewat mimpi gitu ya. Adapun mimpi yang benar itu tidak akan atau mimpi nubuah itu dapat diperoleh oleh orang yang soleh yang tidak berbohong gitu. Nah ini. Nah karena itu barang siapa banyak berbohong tidaklah benar mimpinya, dan barang siapa yang banyak berbuat kerusakan dan maksiat maka akan gelap hatinya, sehingga apa yang dimimpikannya hanyalah bunga tidur dan tidak berarti apapun. Untuk itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersuci ketika tidur, ya artinya berwudu dulu gitu ya. Dan di hati ada jengkel, ada apa, kita maafkan dan sebagainya ke orang-orang gitu. Agar tidur dalam keadaan bersih, ya barangkali bersih jasmani dan rohani gitu, yang merupakan tanda dari bersihnya batin, dan itulah yang pokok. Dan kebersihan zahir kedudukannya sebagai penyempurna bagi kebersihan hati. Nah, jadi ini di bab tentang mukasyafah atau tersingkapnya penghalang penutup kata Imam Ghazali ya. Nah, nih apabila batin itu bersih dan akan tersingkap di dalam mata hati, apabila hati itu bersih maka akan tersingkap di dalam mata hati perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang, sebagaimana tersingkapnya memasuki kota Mekah dengan kemenangan bagi Rasulullah SAW yang terjadi dalam mimpinya gitu ya. Jadi itu Fatu Mekah juga lewat mimpi Nabi gitu ya. Demikian pula kita husnuzon Imam Ghazali, ungkapan-ungkapannya kan beliau kita tahu ya, beliau itu uzlah 10 tahun gitu, bayangkan itu 10 tahun uzlahnya. Yaitu tadi dengan pembersihan yang minimal, bersih, berwudu atau secara zahir dan juga secara batin sebelum tidur gitu ya. Lalu kata Imam Ghazali, apabila mimpi manusia menunjukkan kepada suatu perkara dan didapatinya benar-benar terjadi, maka mimpi dan pengetahuan gaib di dalam tidur itu merupakan keajaiban ciptaan Allah dan keajaiban lintasan tanda Bani Adam. Itu merupakan bukti nyata atas adanya alam malakut. Sementara itu sebagian makhluk lalai akan hal itu. Seperti kelalaian mereka akan keajaiban hati dan keajaiban alam semesta. Dan ungkapan tentang hakikat mimpi yang benar yang merupakan bagian dari kedalaman ilmu mukasyafah, ilmu yang mampu menyingkap hal-hal yang gaib, tidaklah mungkin disebutkan sebagai tambahan atas ilmu muamalah. Ini ada. Jadi memperjelas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Jadi intinya gini, kita kan sekarang hidup di alam jasmani, di alam penglihatan yang tertipu semua ya. Kita $1.16.000 sudah 25 tahun
Itu kan di alam jasmani nih, di alam penuh kebohongan, di alam kalau Sidi Ahmad Thompson itu dalam Dajjal the Antichrist itu kan menyebut ada memang Dajjal makhluk, ada Dajjal fenomena. Nah sekarang menurut Sidi Ahmad Thompson, jadi penggunaan uang kertas, uang kertas itu bagian dari sistem Dajjal ya. Dajjal itu kan artinya penipu dan sebagainya gitu. Ini kan kita dalam jasmani ini ya, di alam kasat mata seperti itu. Karena itu kembali ke Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang menyatakan bahwa ilmu mukasyafah mendahului daripada ilmu muamalah. Tadi mukasyafah itu bisa dengan perenungan lalu muncul pemahaman, atau bisa muncul dengan mimpi dari kebersihan pelakunya karena tidak berbohong, jujur dan sebagainya gitu. Karena itu di sini pentingnya memahami penyucian secara batin ya, sehingga kita dapat memahami ilmu mukasyafah itu lebih dulu daripada ilmu muamalah kan. Karena itu salah satu saya dulu mengenal pengajaran Syekh Abdul Qadir As-Sufi sejak tahun 2001 ya, 2001 akhir ya. 2002 ya, 2002 ya. Hingga ya akhirnya bertemu beliau 3 kali ya, 2016, 2018, 2019. Dari sekian yang beliau sampaikan, ada yang melalui murid-murid beliau ya, salah satunya. Jadi kita perlu menemui ya para wali baik yang jasadnya sudah wafat maupun yang masih hidup, itu banyak seperti itu. Ya di antaranya itu tadi. Jadi ini kan di alam kasat mata ini banyak tipuan, banyak kebohongan gitu. Karena bisa jadi kalau kita bermujahadah membersihkan batin kita dari penyakit-penyakit hati, dari yang membuat hati buta, antara ujub, riya, takabur, dari berbagai hal lain, bisa jadi yang disampaikan Imam Ghazali itu pandangan yang betul itu dihadirkan ya lewat mimpi, lewat bertemu orang, lalu orang itu menyampaikan ilmu kepada kita gitu. Nah, makanya kita berusaha memahami tadi ya, bagaimana Wali Songo secara umum ya, Wali Songo bisa menyebarkan Islam gitu. Kalau kita telusuri misalnya, mereka kan menghadapi tadi ya, pemudi-pemudi yang membuka aurat dan sebagainya. Dan itu salah satu ijtihad Wali Songo itu memperkenalkan pembacaan surat Yusuf berjamaah pada saat seorang ibu hamil gitu ya. Ada surat Yusuf, ada surat Maryam kan. Dimana kalau kita renungkan dalam surat Yusuf itu kan ada ini peristiwa Nabi Yusuf berduaan dengan Siti Zulaiha, tetapi Nabi Yusuf tidak tergoda. Nah barangkali saat Islam Muslim segelintir seperti di era Wali Songo, sementara saat itu pemudi-pemudinya banyak menampilkan aurat, itu dibentengi dengan kisah Nabi Yusuf itu hingga berbuah berkah gitu. Kita lihat misalnya Nabi Yusuf yang mampu mengendalikan pandangan syahwatnya saat berduaan dengan Siti Zulaiha, Allah beri kemampuan kepada Nabi Yusuf apa yang akan terjadi tahun-tahun yang akan datang, akan ada paceklik gitu ya. Berikut solusinya ya. Nah, kita hadirin barang itu Wali Songo juga begitu. Saat Muslim segelintir tapi tetap itu Wali Songo itu kan bisa memecahkan masalah yang dihadapi umat saat itu gitu, hingga menjadi Muslim itu tertarik gitu ya. Dulu kan ada kasta-kasta, oh ini Wali Songo memperlakukan seperti bagaimana para nabi memperlakukan sahabat itu, hingga begitu belajar ke Wali Songo mereka kehidupannya menjadi sejahtera dan sebagainya kan gitu. Jadi menarik banget berislam zaman Wali Songo itu ya. Jadi maju dan kalau kita bandingkan dengan berislam zaman sekarang abad ke-21 itu kan sangat tidak menarik gitu ya. Kalau kita lihat ya tadi sistem ekonomi $1.16.000,
angka-angka dan sebagainya gitu. Kita juga tidak bisa ya, semakin terdata kita dan sebagainya gitu tadi ya. Itu kita, kalau kita bagaimana Wali Songo memperkenalkan tradisi membaca surat Yusuf dan surat Maryam gitu. Kalau di surat Maryam kan kita misalnya Siti Maryam itu kan belum menjaga mulut dari bicara dan sebagainya, hingga dari rahim beliau lahir seorang nabi, Nabi Isa itu. Banyak itu. Buah dari ijazah Wali Songo itu pembacaan surat Yusuf dan surat Maryam. Yang kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu tidak ada gitu. Baca surat Yusuf, surat Maryam berjamaah saat ibu hamil, tidak ada gitu. Tapi itu ijazah Wali Songo. Karena surat Yusuf itu di Quran dijelaskan bahwa ahsanul qasas, sebaik-baik kisah itu ya kisah Nabi Yusuf gitu. Dan surat yang utuh kisah tentang Nabi Yusuf gitu. Jadi Wali Songo ini berisihat bagaimana surat yang utuh, surat yang ahsanul qasas itu bisa didengarkan, bisa jadi hikmah bagi segelintir muslim saat itu, hingga kita jadi mayoritas gitu. Jadi banyak di sisi lain bagaimana generasi-generasi mudanya saat itu bisa bergaul dengan pemudi-pemudi non-muslim yang membuka aurat, tetapi bisa terkendalikan pandangannya hingga akhirnya berbuah itu tadi. Kalau berkah bagi Nabi Yusuf kan bisa menjadi solusi terjadinya pecaklik, yaitu bisa jadi dulu juga zaman Wali Songo itu orang-orang kesusahan itu jadi sugih, jadi ada jalan keluar dan sebagainya gitu. Nah, jadi kembali itu kan mukasyafahnya Nabi Yusuf ya, terhijab. Yang orang lain bingung karena pecaklik, Nabi Yusuf sudah melihat akan terjadi pecaklik, berikut solusinya. Demikian juga mukasyafahnya Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dan kita harus menyadari, mungkin kita ini Islam keturunan ya. Bapak kita NU, kita ikutan NU misalnya. Bapak kita Muhammadiyah, kita ikutan Muhammadiyah. Bapak kita Persis, kita ikutan Persis misalnya gitu. Kalau Islamnya seperti itu, di mana hasil pencariannya? Dan gitu. Walaupun itu kan kita tidak tahu ya, ada semacam untung-untungan kan gitu. Ya belum tentu juga ada pencarian yang ujungnya pas, ada pencarian yang ini bang kita tidak tahu, itu kita kesampingan gitu. Intinya gini, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini belum kan pencarian di Eropa ada berbagai macam gitu, hingga akhirnya bertemu Syekh Muhammad Ibnu Habib. Lalu di antara ilmu beliau itu adalah bagaimana umat Islam abad ke-20 dan 21 ini keluar dari berbagai keterpurukannya itu hingga bisa terdeteksi gitu ya. Ya salah satunya dengan kembali bermuamalah. Tapi kata beliau, sebelum muamalah ilmu mukasyafahnya dulu harus kuat. Ilmu membersihkan hatinya dulu harus kuat. Jangan sampai misalnya membelokkan dinar dan dirham supaya ingin dipuji oleh orang. Jangan sampai membelokkan dinar dan dirham misalnya supaya dikenal ahli dinar dan dirham. Sebab urusan itu hanya Allah kan gitu. Itu betapa pentingnya kata Syekh Abdul Qadir As-Sufi bahwa ilmu mukasyafah harus mendahului ilmu muamalah ya. Nah, sebaliknya kalau zaman Imam Ghazali muamalah dulu baru mukasyafah. Jadi dua-duanya itu penting. Kalau ilmu muamalah itu syariah ya, kalau ilmu mukasyafah itu hakikat. Syariat dengan hakikat harus menyatu gitu. Jadi demikian Wazir Indra, ini barangkali ada Amir Zaim gitu atau yang lain gitu. Baik Wazir Rahman, terima kasih atas tambahannya.